Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بعد فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين والمحترمين, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak jamaah kajian subuh Mushola Al-Bina, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi ini kita semua mendapat limpahan curahan rahmat, ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kita masih diberikan berbagai macam limpahan dan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan memanfaatkannya untuk betul-betul menambah bekal akhirat kita, mempersiapkan kepulangan kita dan mengurangi dosa-dosa kita serta memperbaiki amal perbuatan kita. Dan hadirnya kita semua di sini tentunya adalah untuk tujuan itu. Sama-sama kita niatkan menuntut ilmu, sama-sama kita niatkan bersilaturahmi, sama-sama kita niatkan untuk memakmurkan dan meramaikan rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di sini menjadi sebab diampunkannya dosa-dosa kita, ditutup segala aib dan kesalahan kita, sampaikan hajat, maksud dan tujuan kita, dan mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kesempatan pagi ini sebagaimana biasa kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, dan kita sudah masuk kepada bab baru setelah sebelumnya kita ada dalam bab muraqabah. Sekarang kita masuk ke dalam bab yaitu at-taqwa. حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وكتبه في الدارين آمين. باب في التقوى. Ini adalah bab yang terkait tentang masalah takwa. Artinya apa-apa yang ada di dalam bab ini, baik ayat-ayatnya atau hadis-hadisnya, muta'alliqun bitaqwa, terkait dengan masalah ketakwaan. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Ini ayat sering dibaca sama khatib Jumat ya. Khatib Jumat kalau naik mimbar pada khutbah pertamanya, dalam muqaddimahnya itu enggak ketinggalan ini ayat ini ya. Marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Emang ada takwa yang enggak benar-benar, Pak? Kan kata Allah, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Ente jujur sebenar-benarnya jujur nih, kan gitu. Usaha sebenar-benarnya usaha, kan gitu tuh.
Karena ada usaha tapi yang nggak benar-benar usaha, gitu kan ya. Dagang benar-benar dagang ya, kerja benar-benar kerja, kan gitu tuh. Kita sering juga menggunakan kalimat itu. Karena ada orang kerja ya asal-asalan, ya, jujur tapi asal-asalan, usaha tapi asal-asalan. Berarti ada orang yang bertakwa tapi takwanya asal-asalan, gitu ya. Nah ini Allah perintahkan kita untuk takwanya jangan asal-asalan, yang benar, gitu. Sebenar-benarnya takwa. Wa qala Allah Ta'ala aidan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum. Istata'a artinya mampu. Mastata'tum ya ini sebatas kemampuan kalian gitu. Sebisanya kalian. Kadang-kadang kita kalau dibilang sebisanya gitu. Sebisanya itu kan kita ada rentangnya nih Pak. Ya, ada rentangnya, rentang paling rendah, tengah, atas. Ya. Nah, kalau kata-kata sebisanya itu rentang yang paling mana? Yang mana tuh, yang bawah, tengah, apa atas? Bawah sebisanya. Yang paling bawah. Kita bisanya tuh batasnya semana? Berarti kalau bisanya tuh sampai batas mana, berarti batas paling bawah apa batas paling atas? Iya, semampunya berarti paling atas atau paling bawah? Paling bawah. Punya duit 1 juta disuruh sedekah, semampunya kita sedekah. Hah? 2.000. Lebih dari 2.000 bisa enggak? Bisa. 100.000 bisa. 500.000 bisa. 1 juta bisa. Lah orang ada duit 1 juta. Ya, berarti semampunya itu yang paling bawah apa yang paling atas? Loh kok paling bawah? Semampunya. Ini semampunya Pak. Sedekah semampunya ya gitu. Siap punya duit 1 juta kita. Semampunya, perhatikan ini. Sedekah 2.000 bisa. 5.000 masih mampu enggak? 100.000 masih mampu. 500.000 masih mampu. 1 juta berarti batas mampuan kita yang di atas itu berapa Pak? 1 juta. Berarti semampunya kamu sampai tidak lagi mampu, kan begitu maksudnya Pak? Nah, iya begitu. Kadang-kadang kita semampunya itu justru yang paling rendah. Maksudnya yang semampu kamu itu adalah yang paling batas, sampai kamu itu tidak lagi mampu. Kan kata Nabi SAW begitu. Ketika beliau menemukan, beliau punya sahabat namanya Imran bin Husain. Beliau punya penyakit bawasir Pak. Iya, penyakit apa bawasir tuh? Wasir. Wasirnya tuh parah sampai gerak sedikit aja sakit. Sakit ya, kelihatan Rasulullah nengokin menderita dia. Kata Rasulullah SAW, ya. Apa? Sallu wa anta qaim. Kalau bisa ya Imran, salat ente sambil berdiri. Fa illam tastati, tapi kalau ente tidak mampu berdiri, faqa'idan, duduk. Fa illam tastati, tapi kalau kamu tidak mampu juga duduk, masih berasa sakit, gak kuat kamu. Aywa. Waalaikumsalam. Ahlan sahlan marhaban. Faddalu. Nah, ahlan sah, sehat-sehat Pak, Allah barik fiik, insyaallah. Fadlu. Nah, jadi ada sahabat Nabi namanya Imran bin Husain. Dia punya penyakit bawasir. Sakit dia kalau gerak Pak. Nabi tengokin, kemudian beliau melihat Sayyidina Imran bin Husain ini dalam keadaan yang menderita lah dengan penyakitnya, gerak aja sakit. Maka Nabi bilang, ya Imran bin Husain, ente kalau bisa sholat berdiri, berdiri dah. Tapi kalau berdiri tidak mampu, duduk. Usahakan duduk. Tapi kalau duduk juga tidak mampu, ya sudah, berbaring, muttaji'an. Kata Nabi SAW.
Artinya apa? Artinya Nabi itu meminta kepada Imran bin Husain untuk melaksanakan ibadah sebatas kemampuannya. Kalau mampu berdiri jangan duduk. Kalau tidak mampu berdiri baru duduk. Kalau tidak mampu duduk, ya kalau sudah bisa duduk jangan tiduran. Tapi kalau nggak bisa duduk baru, artinya apa Pak? Nah iya itu kan semampu kamu itu yang sebatas kemampuan kita. Saya mah bisa beli motor ya mampunya cuman bisa NMAX doang kan gitu. misal ya pengen beli Harley Davidson cuman saya kagak punya duitnya. Kan gitu. Ya. Loh kenapa nggak beli misalnya Beat aja? Loh saya mampu beli NMAX ngapain beli Beat? Kan begitu Pak. Artinya batas kemampuan itu bukan yang paling bawah, tapi yang paling atas. Maka kita suka salah sih. Maaf ya, ini saya sedekah semampu saya 2.000 perak, padahal punya duit 1 juta. Itu bukan semampunya. Paham? Bukan semampunya. Semampunya itu ya 1 juta, itu semampunya. Maaf ya, saya sedekah cuma bisa sedikit doang. Nah itu yang pantas ngomong begitu. Bukan semampunya, karena kita mampu lebih dari itu. Paham ya? Nah, ini kadang-kadang kita suka iya, salah kaprah. Semampunya tuh maksudnya mungkin seikhlasnya. Karena kalau 2.000, saya punya duit 1 juta sebenarnya. Cuman saya ikhlasnya cuma 2.000 doang gitu. Ya. 100.000 bisa, orang punya duit 1 juta. Cuman saya kagak ikhlas kalau 100.000. Ikhlasnya cuma 2.000. Jadi bukan semampunya sebetulnya, seikhlasnya. Makanya sering Pak sedekah seikhlasnya ya. Harusnya jangan seikhlasnya Pak, sedekah semampunya ya, gitu tuh. Karena Allah perintahkannya begitu, bukan seikhlasnya. Allah tidak memerintahkan kita dengan berbagai macam perintah dalam agama dengan kata-kata seikhlasnya, tidak. Misalnya ittaqullah ya ma akhlastum, bertakwalah kalian kepada Allah seikhlasnya misalnya. Tetapi semampunya. Dan Nabi juga SAW katakan begitu dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, ma amartukum minhu fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang saya perintahkan kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Kalau mampu kerjakan, kalau nggak mampu baru nggak kerjakan. Kalau masih mampu ya kerjakan. Gitu tuh Pak. Jadi kadang-kadang kita memaknai semampu kita itu asal-asalan. Nah itu bertentangan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan minta kita apa Pak? Sebenar-benarnya jangan asal-asalan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi, wahai orang-orang yang beriman, kalian tuh bertakwalah kepada Allah yang benar. Sebenar-benarnya, jangan asal-asalan, jangan sekenanya. Yang penting sholat, yagenin kagak ke masjid ge. Belum benar berarti itu, karena kalian masih bisa ke masjid, masih mampu. Artinya kalian itu beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah belum sebatas kemampuan, artinya belum maksimal. Ya. Karena kita kan dalam kalimat kita begitu kan, kerja yang benar ya gitu. Artinya apa kalau kerja yang benar Pak? Ya kerjanya jangan asal-asalan. Yang benar kerja tapi pleot. Banyakan ngobrol sama duduknya. Kerja memang kerja, tapi benar nggak kerjanya? Nggak benar, nggak maksimal. Padahal dia masih mampu begini, masih mau ila akhir. Nah ini yang dimaksud dengan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Ya ini batas yang paling tinggi. Kalau masih mampu kerjakan, kalau udah nggak mampu baru lain cerita. Gitu ya. Nah, kita suka sering salah kaprah dalam memahaminya. Naam, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang benar, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan selalu berkatalah kalian dengan kata-kata sadida yang lurus.
yang lempeng, jangan pencang-pencong, apalagi ngibul-ngibul, jangan. Qulu qaulan sadida, kalau ngomong yang benar, yang lempeng. Jangan biluk-biluk kalau ngomong, pletot-pletot, bentar A, bentar B, bentar merah, bentar putih, bentar Golkar, bentar PDI. Jadi ke situ-situ. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk selalu komitmen. Maksudnya apa? Bertakwalah kalian kepada Allah dan selalu komitmen dengan ucapan-ucapan kalian. Jangan cuman ngomongnya doang gitu maksudnya. Iya. Tar saya kalau punya duit mah saya bakalan sedekah insyaallah. Saya bantuin tuh pesantren yang lagi bangun. Ingat tuh omongan. Begitu dapat duit, sayang. Belum punya duit mah namanya belum kepegang, Pak. Ya. Ntar gua kasih, gua kalau punya duit 100 juta aja gua kasih, itu 50 juta setengahnya gua kasih. Kalau punya duit, begitu dapat duit 100 juta misalnya. Mau nggak keluar 50 juta? Lah sayang, Nmax 1 itu. Iya. Ya, kalau gua kasih 50 juta gua nggak bisa kebeli ini, kebeli itu, nah, nggak jadi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala begitu, ente kalau ngomong yang bener, komitmen dengan ucapanmu, jangan mencelak-mencelek, jangan sekarang bilang A, besok bilang B. Makanya kalau ngomong diatur-atur, jangan kata-kata, kan begitu. Apalagi nih yang bikin janji-janji nih, janji bakal begini, janji bakal begitu, janji bakal begini, janji bakal begitu. Hati-hati. Karena ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Karena apapun yang kalian ucapkan, yang keluar dari mulut kalian, setiap kata yang keluar dari mulut kalian, ladaihi raqibun atid. Ada raqib, ada atid. Kalau raqib dari kata raqabah, muraqabah kemarin, artinya ada yang ngawasin, ada yang ngerekam, ada yang ngamatin, ada CCTV-nya tuh. Apapun yang kalian ucapkan itu terekam dengan baik, terawasi dengan baik. Wa atid, atid artinya mencatat dan tercatat dengan baik, terekam dan tercatat. Kurang apa lagi tuh Pak? Kerekam, tercatat. Makanya tidak heran ketika di hari kiamat orang-orang yang menganggap enteng ucapan, sekata-kata dia ngomong, lemes, banyak omong, apa beda kata, karena dia pikir omongannya itu tidak akan membawa dampak dalam kehidupannya. Apa aja dia bilang, ketika di hari akhir dia terima, dia punya buku catatan. Apa dia kata? Begitu dia buka, ini lagi bercanda sama si Anu, dicatat di situ. Ngomong jorok dicatat di situ. Latah dicatat di situ. Ya, ngejelekin si Anu dicatat di situ. Padahal yang dia omongin itu cuman sekelebatan doang, cuman bercanda doang, nggak serius. Tapi semuanya dicatat. Yang dia ngibul bercanda tuh, ada bagi-bagi sembako nih di kelurahan, yang bener lo. Iya. Ah serius lo, gua kesono ntar kagak ada. Lo giliran sembako aja lo doyan lo. Misal. Tapi omongan ada bagi-bagi sembako di kelurahan itu kan udah bohong duluan. Berapa banyak dari kita ini bohong tujuannya untuk bercanda, bikin orang ketawa lah, beginilah, begitulah, begitu, padahal bohong. Nah ini sering Pak, Nabi SAW mengatakan seperti itu, bahwa orang yang suka berbohong cuman untuk bikin orang lain ketawa, itu Allah benci. Allah paling benci orang yang kepengen bikin orang tertawa tapi bohong. Itu sering di WhatsApp, sering tuh Pak, cerita-cerita bohong. Makanya hati-hati tuh, karena semuanya itu pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Sampai ketika orang itu terima, ya kitab, dia kan terima tuh. Apa dia kata? Begitu dia buka, ya dia terima kitab misalnya.
Ada yang pakai tangan kiri, tangan kanan, ada yang pakai tangan kiri, ada yang dari belakang. Paham? Kalau dari belakang kan Pak kagak ada hormat-hormatnya Pak. Kita dikasih berkat dari belakang, misalnya habis tahlilan. Buat lu nih dari belakang, songong banget lu. Benar Pak? Dari belakang kan begitu. Artinya sama sekali tidak ada penghormatan. Jadi menerima kitabnya tidak dalam keadaan terhormat dan dihormati. Tangan kiri juga begitu, ambil lu, ngasih tangan kiri, kan gitu kan. Karena itu imtithal ya, itu perumpamaan. Begitu dia buka, apa dia bilang? Ya Allah, ini semua ada di mari nih. Ini kan gue cuma bercanda doang, masih ngapa dicatat? Ini kan sama bini gue juga cuma begini doang, ini kan begini. Semuanya nggak ada yang ketinggalan. Sampai dia bilang, "Mali hadzal kitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma 'amilu hadira." Ini buku apaan sih semuanya kecatat? Kan saya begini kan cuma bercanda doang. Ini kan saya nggak serius. Ini kan saya cuma sekelebatan doang. Ini kan saya cuma nyeletuk doang, apa pakai dicatat juga? Mali hadzal kitab, ini kitab apa? La yughadiru, tidak ditinggalkan dari kitab ini saghiratan yang kecil wala kabiratan, apalagi yang gede. Nyesal baru dia. Tapi penyesalan di akhirat ada manfaatnya enggak Pak? Ada manfaatnya sudah. Ada darul jaza walaysa darul amal. Karena di akhirat itu sudah tidak bisa lagi kita memperbaiki. Ya Pak ya. Nah mumpung nih kita masih hidup di dunia nih, ada darul amal. Wayahnya kita ini memperbaiki amalan-amalan kita. Mumpung lagi dikasih kesempatan. Ini kita ada di akhir tahun nih Pak. Mumpung masih dikasih kesempatan. Nggak tahu kita ntar ketemu tahun baru atau enggak, kita nggak tahu. Walaupun kita ya berharap kita masih bisa ketemu tahun yang baru dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kita nggak tahu. Nah mumpung masih ada kesempatan itu, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kita menyesal dan tidak bisa memperbaiki. Sekarang ini kita masih bisa perbaiki apa-apa yang bolong, apa-apa yang kurang, apa-apa yang rusak masih bisa dibenerin. Ntar kalau sudah mati nggak ada lagi bisa dibenerin. Karena kalau sudah mati kita ya sampai nangis darah kejar-kejar kayak apa juga minta dikasih kesempatan, nggak akan dikasih kesempatan kedua. Sering kan itu imam-imam sholat misalnya di Jumat atau apa sering baca ayat itu. Wanfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kata Allah, lu masih mumpung lu gua kasih rezeki yang luas. Rezeki lu gampang, dagangan lu untung, kerjaan lu ada gajinya, usaha lu ada hasilnya, mumpung tuh kata Allah. Banyakin sedekah, tanam yang banyak biar lu bisa petik hasilnya ntar di akhirat. Allah wanti-wanti begitu tuh. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum ntar keburu terlambat. Karena kalau udah telat lu mati, banda lu udah bukan punya lu lagi. Udah punya ahli waris emang inget sama kita. Boro-boro utang rokok di warung sebungkus aja kagak mau tahu, main tunjuk-tunjukkan lo yang bayar sama adeknya. Kata abangnya lo yang bayar bang, misalnya ke adeknya. Ila akhir. Apalagi utangnya sampai berjuta-juta. Mana mau ahli waris, padahal harta warisan yang tinggalkan mungkin nilainya ratusan juta. Benar apa enggak Pak? Ini fakta terjadi. Ketika orang tuanya meninggalkan hutang, ada yang nagih hutang. Memang kalau di samping mayit sih pas waktu sholat jenazah ngomongnya begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, nih mohon maaf almarhum selama hidupnya mungkin punya salah, mohon dimaafkan ya. Ya maaf. Kalau punya utang mohon yang misalnya ya orang tua saya punya utang, tolong supaya datang ke kami biar kami yang ganti. Ya gitu. Datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tong, iya berapa lu kemarin makan nasi uduk 3 hari? Itu 3 bungkus, entar. Ini keburu meninggal bapak lu. Berapa Pok? Ya sebungkusnya 5.000, jadi 15.000. 15.000, enteng 15.000. Oh iya Tong, makasih Pok ya. Iya. Datang tuh Pak. Ya, waalaikumsalam. Pak Anu ada apa Pak? Enggak, saya cari Pak Anu. Oh sudah meninggal Pak. Oh gitu, iya. Kenapa Pak? Ini bapak
punya utang. Berapa? 60 juta. Ayo dah. Bapak dari mana? Ini saya dari saya dari bank, saya dari dari ini. Mana buktinya Pak? Ini Pak. Sudah meninggal bapak saya. Terus gimana nih ahli waris? Oh bukan urusan saya Pak, tagih no ke kuburan. Orangnya udah mati. Benar gak Pak? Iya Pak ya tuh. Padahal harta waris ya kalau dijual ratusan juta. Tapi main tunjuk-tunjuk. Lu bang, lu aja, lu. Ila akhir. Kita kalau udah mati, banda itu sudah, kita nggak punya kuasa Pak. Makanya kata Allah, mumpung nih banda, masih lu yang kuasain. Ya, kalau lu udah mati, udah bukan punya lu, udah bukan kuasa lu lagi. Mumpung kesempatan masih ada, banyakin sedekah. Allah bilang, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum nyawa berpisah dari tubuh, sebelum semuanya aku cabut. Nyawamu aku cabut, otomatis kepemilikanmu terhadap harta juga dicabut. Mumpung. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia bilang begitu dia mati, ya Allah, nyesel saya, kenapa kemarin waktu saya punya duit saya nggak sedekah, kemarin saya masih hidup kenapa saya nggak banyak sedekah, banda saya tabung aja saya tumpuk, sekarang mah boro-boro anak saya kagak ada pisahan yang inget sama saya. Padahal itu sedekah yang dilakukan pada waktu hidup di dunia, itu membawa cahaya dalam alam kuburnya. Ini coba kalau dulu sedekahnya banyak ini, pasti ini kehidupannya akan lebih nyaman lagi. Maka dia bilang akhirnya, dia karena ngerasa masih banyak bandanya, ya Allah kasih saya kesempatan, tolong sekali ini aja, barang sehari 2 hari, saya janji kalau dikasih kesempatan la asaddaqa wa akum minas salihin, saya pasti akan menginfakkan harta yang ada pada diri saya semampu. Tuh perhatikan, semampu. Paham? Kenapa? Karena kemanfaatan baru dia rasakan setelah masuk kubur. Orang itu baru sadar kalau sudah masuk kubur, baru idep dia. Masih alam di dunia asik-asik aja kayak kita nih begini nih, asik-asik aja. Kan Allah bilang di Quran begitu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufata lamun, thumma kalla saufata lamun. Kan jelas itu, tarawih dibaca yang paling pertama, alhaakumut takatsur. Artinya apa Pak? Kadang-kadang kalau dibaca Quran, alhaakumut takatsur, Allah. Kan gitu tuh kalau orang baca Quran ya, Allah. Tahu artinya? Alhaakumut takatsur, enggak tahu artinya. Ya. Kayak yang khusyuk gitu. Ini kayaknya meresapi, menghayati ayat yang lagi dibaca. Masya Allah, ente khusyuk banget dengernya. Iya kan? Emang ngerti? Kagak. Kif. Coba. Alhaakumut takatsur. Alha, sungguh telah melalaikan kalian at-takatsur, bebanyak-banyak. Bebanyak-banyak apa? Bebanyak-banyak duit, bebanyak-banyak banda, bebanyak-banyak bini, bebanyak-banyak anak, banyak-banyak tanah, banyak-banyak jabatan. Perkara bebanyak-banyak itu membuat kalian sibuk dalam kehidupan dunia kalian, sehingga kalian lupa dengan kehidupan akhirat kalian. Allah bilang tuh di Quran, hatta zurtumul maqabir, dan itu terus berlangsung dalam kehidupan kalian sampai kalian ketemu yang namanya kuburan. Kalau begitu sudah masuk kuburan baru hatta zurtumul maqabir. Kober Pak, kober itu bahasa Arab tuh. Kober. Maqabir. Kalla saufa ta'lamun, begitu masuk kuburan saufa ta'lamun, baru lu paham, baru lu sadar, baru lu ide. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Demikianlah jika engkau sudah masuk kuburan baru lu ingat, baru lu sadar. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, engkau akan benar-benar sadar sesadar-sadarnya. Sadarnya kita di dunia mah kagak benar-benar Pak. Ya, cuman pura-pura doang. Gua sadar besoknya begitu lagi baik. Sadar di dunia tuh. Kalau sudah di akhirat, sudah di alam kubur,
baru sadar sesadar-sadarnya. Tapi kesadaran itu telat sudah. Katakan dalam ayat yang lain, hatta idza jaa ahadum minkum hatta idza jaa ahaduhumul mautu. Sehingga ketika mereka asyik dalam kehidupan di dunianya sampai datang ajal menjemput mereka. Apa kata mereka? Qala rabbirji'un. Ya Allah, tolong balikin saya ke alam dunia. Salat saya kurang rapi, puasa saya banyak yang bolong masih, dosa saya masih banyak, sama tetangga saya belum minta maaf, sama bini saya masih suka jahat, sedekah saya kurang, ngaji saya juga jarang-jarang. Rabbirji'un, tolong kasih saya kesempatan, balikin lagi saya dalam kehidupan dunia. Sa'amalu amalan salihan fima taraktu, saya janji kalau saya dikasih kesempatan saya bakal memperbaiki diri. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kata Allah, kalla, goroh lu. Bahasa kitanya tuh Pak, goroh lu. Innaha kalimatun huwa qailuha, dari dulu lu ngomong begitu. Lu lagi hidup ngomongnya begitu. Ya Allah, giliran gua kasih sakit lo. Ya Allah, kalau sehat saya bakal rajin ke masjid, saya bakal rajin ngaji. Ini saking ngaji saya sakit, ya Allah, kayak saya sembuh mah saya bakal rajin ke masjid. Begitu dikasih sembuh, ke masjid Pak kagak Pak? Lah kagak. Dulu lu ngomongnya begitu. Ya Allah, ini utang banyak banget, puyeng pala. Kalau utang lunas dikasih rezeki, saya janji saya bakal nyumbang ke fakir miskin, nyumbang ke masjid. Begitu dikasih utang lunas, dapat rezeki, nyumbang kagak Pak? Lah kagak. Makanya kata Allah, dari dulu omongan lu begitu. Dulu lu lagi hidup masih begitu. Sekarang lu ngomong begitu. Ya Allah, kalau saya dikasih hidup saya bakal, wah goroh lu. Dulu juga lu lagi itu begitu. Dulu mah gua kasih kesempatan lu. Sekarang udah kagak bisa lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan sekarang di depan di belakangmu sudah ada barzakh. Maka disebut alam barzakh tuh Pak. Barzakh tuh apa artinya? Tembok. Ini barzakh nih. Tembok. Ya, dinding yang membuat kamu tidak bisa lagi masuk ke dalam kehidupan dunia. Udah nggak bisa, sudah lewat, udah telat. Nah Pak ya, nah ini makanya mumpung kalau ngomong yang benar, karena semuanya bakal dicatat, jangan sekata-kata. Makanya orang-orang soleh tuh Pak, orang-orang bijak itu nggak banyak ngomong, benar nggak Pak? Nggak banyak ngomong, mereka diem. Paling senyum, ngomong ya seperlunya. Kalau kita kan kalau ngomong udah kayak petasan bredet, kagak berhenti, kagak ada titik, kagak koma. Boah, ngomong aja ngomong. Udah kalau kayak sinetron mah Pak, ya sinetron apa tuh yang kagak ada habis-habisnya tuh. Terus aja ngomong, bahan kagak ada habis-habis. Kadang-kadang saya bingung kalau lagi, makanya saya kayak agak kurang suka terus terang kalau ketemu acara ketemu karena bingung mau ngomong apa. Ya kita diem. Samping kita ngomong, kita begak dengerin omongan dia. Ya, dengerin omongan dia begak, kadang-kadang nyambung ke ngomongin orang, ngomongin ini, ngomongin itu, ila akhir. Nah, Mbak ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulu qaulan sadida." Maka hendaknya kalian bertakwalah kepada Allah, dan kalau ngomong ya komitmen dengan omongannya. Hati-hati kalau ngomong. Nah, ini adalah takwa. Dari tadi kita ngomongin takwa. Takwa itu apa sih Pak? Apa? Takut sama mertua. Lain cerita itu. Takut sama mertua apa takut sama bini? Takut sama bini tua gitu. Walhasil at-taqwa. Ma huwa taqwa? Apa itu takwa? Dari tadi kita ngomong takwa. Sebetulnya takwa ini sering diungkap sama khatib Jumat. Marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Kan gitu tuh. Yaitu kan gitu tuh. Menjelaskan arti takwa yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kan itu makna takwa tuh. Khatib-khatib bilang begitu ya. Naam. Takwa dari akar kata waqa yaqi wiqayatan. Artinya menjaga.
menjaga. Maka ada dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu dari kata waqa yaqi. Ya, fi'il amrnya ki. Paham? Qu oleh kalian, jagalah oleh kalian. Anfusakum diri-diri kalian, wa ahlikum nara dan keluarga kalian dari api neraka. Dan kita sering baca dalam doa kita tuh Pak, kata-kata waqayaki ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Paham ya? Apa artinya waqina tuh Pak? Nah, kita yang nggak ngerti bahasa Arab, baca doa aja, amin amin aja udah. Makanya kalau di kampung saya ada orang Pak, udah sepuh Pak, dia tukang baca doa. Baca doanya belepotan Pak. Emang orang kagak bisa baca Quran, tapi dari dulunya dia tukang baca doa, apalagi cakep. Jadi baca doa dia, kalau ada acara baca doa, belepotan tuh baca doanya. Yang lain amin, amin. Dah. Saya dimin aja. Karena memang yang namanya doa ya istilahnya nggak ada istilahnya doanya batal kan, nggak ada Pak, atau doanya tidak sah kan, nggak ada. Kalau sholat lain cerita ada tuh ya, doa nggak ada istilahnya doa tidak sah, doa batal nggak ada. Jadi biarin aja udah. Karena apa? Dibenerin juga susah, namanya orang kalau udah apal cangkem dibenerinnya susah, balik lagi. Di satu waktu ada acara di warga tuh Pak, acara selamatan, ngundang ustadz dari sebelah. Nah kemudian pas waktu doa dibaca doa lagi beliau nih, amin. Udah selesai, biasa makan segala macam tuh ustadz ngomong, ustadz ya yang doa siapa itu? Bapak Anu. Lah itu bacaan doanya Pak belatakan begitu, belepotan. Ya ustadz biarin dah. Gimana ustadz? Lah iya dibenerin susah, namanya orang apa cangkem. Lagian yang amin juga kagak ngerti apa yang dibaca sih. Ya Pak, kita kalau amin ngerti nggak apa yang dibaca Pak? Kan kagak ngerti, udah amin aja. Amin. Ngerti dulu kagak, yang penting amin, dia doai gua amin. Bener nggak Pak? Iya, dia yang baca doa aja nggak ngerti apa yang dia baca, apalagi yang ngaminin. Udah nggak usah dibikin ribut, biarinin aja. Yang penting yakin, yang baca doa yakin itu yang dibaca baik, yang ngaminin yakin bahwa itu baik, sudah selesai. Udah tergantung apa yang di hatinya aja udah. Allah Maha tahu. Bener gak Pak? Iya sudah, kan seperti itu. Nah, kadang-kadang kita begitu Pak. Kan Allah bilang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau mau hati tenang, Allah kasih resepnya tuh. Apa? Sering-sering berzikir kepada Allah. Zikir sama Allah, hati tenang. Tapi berapa banyak kita Pak, zikir kagak berhenti-berhenti, sampai tuh nempel di telunjuk kagak lepas-lepas, kemana-mana dibawa itu, cetak, tasbih bawa kemana-mana. Tapi hatinya rungsing mulu. Bener nggak Pak? Iya, hah? Nah, tanya ada nggak yang begitu? Nah, kalau beliau mah nggak zikir juga tenang hatinya. Selalu kelihatannya. Air tenang, tanda tak dalam kan gitu. Iya, masya Allah. Jadi kadang-kadang begitu. Saat kenapa kok ya saya zikir nggak putus-putus, tapi kok hati masih aja ini, ya hati masih rungsing. Hati masih nggak tenang, itu kenapa? Zikir, kata Allah kan suruh zikir, saya nggak bisa ngomong, Allah bilang zikir, maka hati jadi tenang. Sudah saat saya zikir, nggak berhenti ya subhanallahnya, ya alhamdulillahnya, ya istighfarnya sudah, tapi hati tetap nggak tenang. Berarti ada yang salah dengan zikirmu. Ya Pak, ada yang salah dengan zikirmu. Apa yang salah? Tadarruan wa khufyah. Zikir yang benar itu tadarruan, yaitu zikir yang penuh dengan ketundukan, wa khufyah, dan membuat kita takut. Walaupun di situ ada yang mengatakan tadarruan wa khufyah ini dengan pelan,
dan sembunyi-sembunyi gitu. Zikir yang kita baca ini kadang-kadang kagak ngepek ke hati kita karena zikirnya di mulut doang, hatinya mah kosong. Subhanallah, 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 subhanallah. Mulut Pak, subhanallah, subhanallah, tapi hati pikiran kemana tahu. Paham Pak ya? Bener apa enggak tuh? Iya. Makanya subhanallah, subhanallah, tapi hati pikiran kemana-mana, tidak menyerap ya sugesti dari zikir yang kita baca. Ucapan yang kita baca itu kan kalau kata orang zaman sekarang namanya afirmatif. Ya Pak ya? Afirmatif tuh. Ya, positive thinking gitu. Ya, mikirnya yang baik-baik aja supaya ke badannya juga baik. Tapi kalau kita mikirnya yang jelek-jelek, negatif thinking, ke badannya juga jelek. Itu katanya gitu, teori afirmatif tuh begitu tuh. Nah, bacaan zikir itu harusnya menjadi sugesti buat kita, menjadi afirmasi buat kita sehingga kita ini terdampak dengan kebaikan dari aura zikir itu. Dan itu tidak bisa kalau kita tidak memahami zikirnya. Subhanallah, 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 mulut doang subhanallah, tapi kita nggak ngerti, nggak paham maknanya. Apa itu subhanallah itu apa? Ya, maknanya apa? Artinya apa? Kemudian maknanya apa? Subhanallah, maha suci Allah. Artinya apa? Innallaha munazzihun min kulli nuqsanin wa aibin. Allah itu maha suci dari segala kekurangan, kelemahan dan keburukan. Tidak mungkin Allah itu ada pada zatnya kelemahan dan keburukan serta kekurangan. Sehingga apapun yang keluar dari Allah, apapun yang diputuskan oleh Allah, tidak mungkin ada yang kurang, tidak mungkin ada yang salah, tidak mungkin ada yang jelek. Itu kata-kata subhanallah. Sehingga ketika kita mengucap subhanallah, maha suci Allah, ketika kita lagi susah, pala puyeng, subhanallah, ini nggak mungkin jelek, ini nggak mungkin salah, ini nggak mungkin buruk. Allah itu maha suci dari keburukan, maha suci dari kejelekan, maha suci dari kekurangan, maha suci dari kesalahan. Pasti ada sesuatu yang baik yang Allah tetapkan atas diri saya, yang saya rasakan ini merupakan satu keburukan. Nggak mungkin ini jelek. Subhanallah, 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 subhanallah. Baik, 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 baik. Itu kan terus kita dicecar dengan kalimat itu. Baik, 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 baik. Bagus, 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 bagus. Dicecar kita Pak. Itu akhirnya dampak kita, memberikan sugesti. Nah itu kayak akhirnya gila. Lah, sugesti. Ya Pak ya. Nah inilah zikir yang membawa ketenangan. Paham ya? Kalau kata ulama, bihuduril qalbi, zikir dengan menghadirkan hati. Zikirnya itu bukan cuma mulut, tapi hatinya juga ikut memahami, meresapi makna daripada zikir itu, sehingga akhirnya zikir itu memberikan dampak dan efek ke hati. Jadi kenapa orang banyak zikir tapi kemudian hatinya tak kunjung tenang, nggak tenang-tenang dia, biar kata zikirnya sampai kelolodan, bahasa kita kelolodan sama zikir, tapi hatinya kagak tenang-tenang. Karena itu tadi kata ulama, zikruhu ya khalian anil huduri fil qalbi. Zikirnya itu kosong. Kalau kata gabah, gabung Pak, nggak ada isinya, makanya kagak ada dampaknya. Paham Pak ya? Kata. Tapi kalau kita mau zikir kita berdampak, ya yang benar zikirnya. Seperti tadi, mastata'tum, sebenar-benarnya, haqqa tuqatih, kan gitu tuh. Sebenar-benarnya. Maka takwa dari kata waqayaki artinya awalnya menjaga. Ya, menjaga asalnya. Jadi takwa dari kata ya
Ittaqa yattaqi ittiqaan. Taqiya yattqa, ya, taqwan. Akar katanya itu dari situ asal katanya. Artinya menjaga, mawas diri. Maka bertakwa kepada Allah artinya menjaga apa? Menjaga diri atas apa-apa yang bikin Allah senang dan apa-apa yang bikin Allah marah. Jangan sampai kita ini kemudian bikin Allah marah. Selalulah jaga diri kita dari perkara-perkara yang bikin Allah marah. Jaga diri kita untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah bikin senang. Apa yang bikin Allah marah? Bangkang sama Allah, bikin Allah marah. Apa yang bikin Allah senang? Taat sama Allah, itu bikin Allah senang. Makanya akhirnya kemudian diterjemahkan dengan kata-kata menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebetulnya asal katanya waqayaqi itu menjaga. Kemudian dari kata takwa singkatnya adalah takut gitu Pak. Kita kalau takut kan kita jaga Pak. Siapa di sini yang jadi karyawannya Bos Muji? Misalnya. Sekarang berani nggak kalau misalnya Bos Muji nyuruh coba itu bangku pindahin yang ditaruh di situ? Berani nggak kita nggak kerjain? Hah? Nah itu dia. Pasti kita kerjain. Kenapa? Takut. Dasarnya takut. Takut apa? Takut saya dipecat, takut nggak digaji, takut tidak begini, takut begini. Takut Pak. Jadi takwa itu secara singkat dikatakan takwa kepada Allah artinya takut kepada Allah. Orang semakin takut kepada Allah maka semakin taat kepada Allah. Dan semakin dia itu jauh dari pembangkangan kepada Allah karena takut. Lah sekarang pertanyaannya kenapa mesti takut sama Allah? Pak, ngapain kita takut sama Allah? Lah orang maksiat apa juga kok santai-santai aja kok. Orang gak sholat juga tetap kaya. Ya Pak, orang kafir malah paling kaya. Yang nyolong gelondongan di Sumatera tetap aja kaya kok. Ya Pak, gak kesentuh sama hukum, santai-santai aja. Ngapain takut sama Allah? Pertanyaannya tuh Pak, kenapa kita mesti takut sama Allah? Hah? Karena kita ini orang-orang yang punya keyakinan, kepercayaan bahwa dunia ini adalah merupakan satu episode dari sekian episode kehidupan yang ada. Bahwa setelah mati ini ada alam kehidupan yang lain. Bahwa setelah hidup di dunia ini maka kita semua akan dimintakan pertanggungjawaban di alam selanjutnya, di kehidupan selanjutnya. Bahwa di kehidupan selanjutnya itu apabila baik dalam kehidupan dunia maka dia akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Apabila buruk dalam kehidupan dunia maka dia akan mendapatkan kesengsaraan dan siksaan. Itu keyakinan kita. Dan dilalahnya yang punya kehidupan di alam nanti itu Allah. Yang menentukan siapa yang bakal senang, siapa yang bakal sengsara itu Allah. Siapa yang mendapat nikmat, siapa yang mendapat azab itu Allah. Siapa yang dapat surga, siapa yang dapat neraka itu Allah. Yang punya surga, yang punya neraka itu, makanya kita takut. Paham Mbak ya? Nah itu kembali kepada tingkat keyakinan kita. Semakin tinggi keyakinan kita, semakin takut kita. Semakin rendah keyakinan kita, semakin enggak ada takutnya kita. Paham Pak? Yakin, percaya. Bapak-bapak, Pak, dari sini Bapak naik motor mau ke Medmall Pak, pakai helm apa enggak? Pakai. Kenapa? Takut polisi. Kenapa takut polisi? Tapi Bapak dari sini ke Rawabebek kok enggak pakai helm? Kenapa Pak? Yakin? Ya, keyakinan Bapak itulah yang bikin Bapak akhirnya pakai helm. Yakin di situ bakal ada polisi, sementara di situ nggak ada polisi. Makanya ke situ nggak pakai helm, ke sono pakai helm. Yakin Bapak, semakin yakin Bapak ada polisi, semakin takut Bapak untuk nggak pakai helm.
Tapi orang yang nggak ada di situ, pakai helm nggak? Kagak, karena dia nggak yakin. Paham nih Pak? Jelas. Jadi tergantung keyakinan, dan keyakinan itu dalam bahasa agama namanya iman. Iman itu artinya yakin. At-tasdiq. Semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi takwanya. Semakin rendah keimanannya, semakin rendah takwanya. Paham Mbak ya? Yakin. Ketika dia yakin 100% bahwa nanti kalau dia mati akan dipertanggungjawabkan semua yang dia pernah lakukan, dan dia bakal ke surga atau ke neraka, semakin dia takut. Ya Pak. Tapi semakin dia tidak yakin, maka semakin dia tidak takut. Ngomong kosong itu, dongeng, nggak ada itu. Paham Pak ya? Makanya ini kembali kepada kita nih. Iman kita itu semana sih kadarnya. Jadi apa yang kita lakukan itu menandakan kita takut atau tidak. Dan takut atau tidaknya kita menandakan imannya ada atau tidak gitu. Tambah ya. Makanya Nabi katakan la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang nyolong, maling itu waktu dia maling itu imannya lagi hilang tuh. Lagi nggak punya keyakinan bahwa Allah ngelihat dia nggak yakin Allah ngelihat dia nggak yakin bahwa Allah tahu, dia nggak yakin bahwasanya nanti itu akan membawa dia masuk ke dalam neraka, dia nggak yakin bahwa itu akan membuat dia akan disiksa, dia nggak yakin, makanya dia selanang-selonong aja. Makanya kata Nabi, orang itu ketika bermaksiat maka keyakinannya lagi hilang. Paham? Ketika taat maka keyakinannya sedang tumbuh. Maka dikatakan kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Keyakinan orang itu bisa naik, bisa bertambah, bisa kurang. Nah, tinggal kita sekarang keyakinan kita sampai mana, Pak? Kalau kita masih berani sama Allah, artinya masih berani ngelanggar perintah Allah, masih berani ya nyuekin perintah Allah, paham? Berarti kita nggak ada takut-takutnya sama Allah. Kenapa begitu? Karena ternyata keyakinan kita kurang. Orang kalau yakin sama Allah takutnya luar biasa Pak. Takutnya luar biasa. Bohong sepatah kata aja nggak berani. Nyakitin orang, takut dia. Apalagi ngambil banda orang, sepeser pun dia nggak berani. Kalau yakinnya kuat, yakin, gue pokoknya yakin. Nah, tapi kalau orang yang nggak yakin, makanya dalam Al-Quran dikatakan gitu. Fa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Kan gitu tuh. Adapun orang-orang yang dia mendapatkan kitab catatannya dengan tangan kirinya karena banyak dosanya, kurang amalnya, banyak bangkangnya, banyak maksiatnya, kurang ibadahnya, apa dia bilang? Ya laitani apa? Fama man utiya kitabihi bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai andaikan kejadian ini tidak pernah terjadi. Duhai andaikan kejadian ini tidak pernah terjadi. Karena dia santai dulu, nggak ada itu, nggak bakalan itu, nggak taunya kejadian pisan. Walam adri ma hisabiyah. Duhai kenapa aku dulu tuh tidak menyadari bahwasanya hari perhitungan itu memang hari yang pasti terjadi. Mereka nggak yakin dulunya tuh Pak. Adapun orang-orang yang menerima dengan tangan kanannya, dia selama di dunianya hidupnya berkelakuan yang baik, ibadahnya rajin, lancar, bagus, rapi. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Paham? Adapun orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, dengan tangan kanan. Ya. Amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dikatakan ini catatanmu, baca olehmu. Kata dia, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Gua yakin ini bakal kejadian. Ternyata benar terjadi. Dari dulu gua yakin ini kejadian. Tuh, terima tangan kanan dia.
Jadi kembali lagi pada keyakinan, Pak. Yakin nggak kita bahwa hari akhirat itu akan terjadi? Yakin nggak sama surga sama neraka? Yakin nggak dengan hari pengadilan? Yakin apa enggak, Pak? Yakin. Goroh. Goroh. Paham? Kenapa goroh? Ngomongnya doang yakin, tapi kelakuannya tidak menunjukkan keyakinannya. Makanya Allah katakan wa qalatil a'rabu amanna. Tuh di Quran kata Allah, ya Muhammad, itu ada orang-orang Arab gunung, orang-orang udik, orang-orang kampung, mereka bilang amanna, kami sudah seyakin-yakinnya dengan Allah, kami yakin dengan hari kemudian, kami yakin dengan hari kiamat, kami yakin dengan hari pengadilan, kami yakin dengan surga dan neraka. Kata Allah, apa kata Allah? Wa qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu, bilang ya Muhammad, goroh. Bahasa kita tuh, lu belum yakin, di hati lu belum ada keyakinan. Kenapa? Kalau lu yakin, lu nggak bakalan macam-macam hidup lu. Tuh Pak. Walakin aslamna. Tapi kita ini, kalian itu baru Islam, belum iman. Makanya dikatakan mukmin itu tingkatannya lebih tinggi dari muslim. Kalian itu baru muslim, belum mukmin. Karena orang Islam itu cukup mengucap 2 kalimat syahadat sudah muslim dia, tapi belum iman. Walam mayadkhulil imanu fi qulubikum. Karena keyakinan itu belum lagi tertancap dalam hati kalian. Jadi gampang, Pak. Kita nakernya, kita sudah yakin apa belum itu, ya, iman kita sudah benar-benar apa belum itu, lihat aja kelakuan kita kayak apa. Kalau kita jaga ibadah kita, sholat kita, puasa kita, kewajiban-kewajiban kita, ya, kemudian kita menjauhkan diri dari apa yang dilarang sama Allah, lah berarti sudah yakinnya sudah bagus tuh, sehingga membuat kita akhirnya takut. Paham Pak ya? Jelas ini Pak. Nah itulah makna kalau kata ulama yang namanya takwa. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah takut minal jalil, dari yang maha al-jalil, jalla jalaluhu al-jalil, artinya yang maha perkasa. Al-jalil yang maha perkasa. Takwa itu adalah takut kepada yang maha perkasa, yang maha segala, Allah. Al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Itu takwa kata Imam Ali bin Abi Thalib. Takwa itu takut kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. 2, al-amal bitanzil, mengamalkan apa-apa yang Allah turunkan dari Al-Quran, perintah dan larangan. Waridha bil qalil, takwa itu enggak sesambatan dengan apa yang menimpa dirinya. Ya Allah, salah saya apa? Saya kurang apa? Kenapa dia dapat, saya enggak dapat? Nah, orang kalau takwa enggak bakal sesambatan dia. Kalau takut sama Allah enggak berani dia sesambatan. Nah, orang takwa. Wa al-isti'dad li yaumir rahil, dan yang keempat, kalau orang takut itu, ya, maka dia pasti akan mempersiapkan dirinya menghadapi kehidupan selanjutnya. Itu namanya takwa kata Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, Mbak ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita udah begitu apa belum? Udah belum, Pak? Jauh tange. Jauh tange. Kata orang Bekasi, penjauh tange. Belum, masih jauh kita, Pak. Mulut masih lemes, hati masih julid, mata masih demen yang lihat yang semok-semok. Nah, kuping masih suka dengerin gosip, sama tetangga masih suka ribut, sama orang tua masih kagak peduli, sama anak yatim kagak ngurusin, sama orang miskin kagak mau bantuin. Di mana takwanya? Nah, Pak, di mana takwanya? Masih jauh kita. Makanya kita belajar nih sama-sama. Ayo kita bareng-bareng. Kita nih belum jadi orang baik, belum. Belajar jadi orang
baik. Imam Syafi'i aja yang sehebat itu nganggap dirinya belum jadi orang baik kok. Masih belum baik. Dalam syairnya Diwan Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan uhibbu salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Ya. Walau kunna sawa'an fil bid'ah. Saya ini bukan orang baik. Saleh itu kan artinya orang baik, Pak. Ya, saleh itu orang baik. Dari kata saluha artinya baik. Saleh orang baik. Saya demen sama orang baik, bergaul sama orang baik, duduk sama orang baik. Walastu minhum, walaupun saya bukan orang baik. Coba bayangin Imam Syafi'i ngomongnya begitu, Pak. Kita kalau dikata bukan orang baik, marah apa enggak, Pak? Lu makanya jadi orang baik, madi kipe lu. Emang gua kurang baik dari mana gua? Sholat gua udah, ngaji gua udah, kurang baik dari mana? Sekata-kata lu ngomong, marah gak kita Pak kalau dibilang bukan? Marah. Padahal emang nyatanya begitu. Kita belum jadi orang baik. Kata Imam Syafi'i begitu, saya ini bukan orang baik, tapi demen bergaul sama orang baik supaya jadi ketularan baiknya. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi, dan saya nggak suka bergaul sama orang-orang yang kagak baik. Tukang bangkang, tukang langgar aturan, saya nggak seneng tuh. Maksiat kan ngelanggar aturan. Saya nggak seneng bergaul sama mereka. Walaupun nasawaan fil bid'ah, walaupun saya juga sebetulnya kagak baik. Walaupun saya ini juga suka ngelanggar. Walaupun saya juga orang yang suka tapi saya nggak suka gaul duduk sama orang-orang yang suka ngelanggar, yang ada malah saya nanti makin rusak. Itu Imam Syafi'i, Pak. Nah, jadi gini aja deh, Pak, patokan orang baik nih, Pak. Allah bilang di Quran, kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini sering disampaikan ini. Lan, sekali-kali tidak akan pernah. Tanalu, engkau mendapatkan albirra, paham? Stempel kebaikan, predikat jadi orang baik. Jangan ngaku jadi orang baik, begitu maksudnya. Hatta tunfiqu, sampai kalian bisa menginfakkan, memberikan mimma tuhibbun, apa-apa yang paling kalian suka dari yang kalian punya. Kalau lu belum bisa ngasih yang paling bagus, yang paling lu seneng dari banda lu buat orang lain, itu lu belum jadi orang baik. Lu berhak jadi orang baik, disebut orang baik, dapat predikat orang baik kalau sudah bisa ngasih orang lain dengan banda yang paling disukai, baru tuh orang baik. Sekarang saya tanya, nih bapak-bapak, ya, punya jam apa enggak? Di rumah ada. Buat saya jamnya dah. Nah kan, ya kan, iya, benar Pak. Iya, belum jadi orang baik berarti. Belum jadi orang baik. Pakai cincin, bacan ini, cubung ini. Bagi gua ngapa, ntar di rumah ada, gua bagi lo. Yang itu, ini mau mahal, barangan aja lo. Ntar ada cubung di rumah, cubung. Bang, belum baik tuh. Paham, Mbak? Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau diminta sesuatu nggak pernah bilang enggak. Ya Rasulullah, baju cakep itu, ente demen? Iya. Mau? Iya Nabi. Copot bajunya, ya dia masuk ke dalam, dia ganti baju, bawa pulang. Nabi sampai begitu, Pak. Ya, habis perang dapat pampasan perang, Pak. Nabi bagiannya itu dapat kambing, domba itu banyak, Pak, ada ratusan. Ada orang lihat, Masya Allah, domba cakep-cakep banget ya, mana gemuk-gemuk. Ini kalau punya domba begini enak bener nih. Ente seneng? Iya, mau ente. Siapa yang gak mau? Bawa pulang. Nabi itu, Pak, sedekah gak takut miskin, gak sayang-sayang. Kita bisa begitu, Pak, boro-boro. Nah, paham nih, Pak. Makanya saya bilang begitu, jangan anggap diri ngaku-ngaku jadi orang baik kalau belum bisa begitu, jangan. Yang bikin standar itu bukan saya, bukan ustadz, bukan Allah langsung yang bikin standar. Standar orang itu dapat predikat baik kalau dia sudah bisa memberikan yang paling bagus, yang paling dia senang, yang dia punya.
Bapak-bapak kalau diminta misalnya, ya bang, ya gue pengen banget ini sholat ngaji. Lah ngaji lu sono. Gue kagak punya sarung, gue minta sarung apa melu barang satu mah. Oh yaudah, ntar gue cariin. Di rumah kita punya sarung pak, 4 biji pak. Kita pilih kira-kira yang mana. Ayo, jujur aja ini. Ini masih bagus. Wah ini gue demen pakai. Lah ini nih, yang buluk, yang jelek, yang paling kita nggak senang. Bener apa nggak pak? Nah kata, belum pantas kita jadi orang. Nganggap diri orang baik itu belum pantas. Kita ini semuanya belajar jadi orang baik. Pulang dari mana-mana, dari puncak bawa oleh-oleh pak, bengkoang, alpukat, wortel, talas. Ngasih tetangga, kira-kira dipilih yang seger-seger, yang gede-gede, apa yang kecil-kecil, yang kisut-kisut. Jujur, bener nggak pak? Lah iya yang gede-gede, sayang ini mah gede, masih bagus. Ah, kasih semua. Lah iya, ya orang belum ada, coba kalau udah ada. Lain cerita, belum ada kayak yang tadi tuh. Ya Allah kalau gue punya duit kok, begitu dikasih duit mah boro-boro, belum cerita, bener pak? Nah ini pak, ya jadi kembali lagi bahwa takwa itu adalah rasa takut. Dari mana rasa takut itu muncul? Dari keyakinan. Ya, semakin tinggi keyakinannya, semakin besar rasa takutnya. Semakin tipis keyakinannya, maka semakin tipis juga dia punya rasa takutnya. Tidak heran kalau orang-orang itu kemudian berani, dan kita sendiri mungkin berani membangkang sama Allah, masih berani ngibul, masih berani nyakitin orang, masih berani lemes, masih berani ngambil banda orang, masih berani begini, masih berani begini. Itu tanda kalau keyakinan kita itu masih tipis. Yakin itu iman dalam bahasa Arabnya. Paham? Artinya keimanan kita masih tipis. Paham ya? Makanya gak heran kalau amalan-amalan yang kita lakukan juga belum ada buahnya, karena memang dasar imannya masih tipis. Sementara Allah dalam perintah dan larangannya selalu mengatakan wahai orang-orang yang memiliki keyakinan. Kan begitu tuh Pak? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang punya keyakinan. Puasa ente, sholat ente, sedekah ente, haji ente, zakat ente, bakti sama orang tua ente, jangan curang ente, yang jujur ente, begini ente. Selalu wahai orang-orang yang punya keyakinan. Karena kalau nggak punya keyakinan ngapain? Nggak akan mempan Pak, disuruh apa juga ngapain. Paham? Nah kita ini yang punya keyakinan walaupun setipis tisu mungkin. Nah bagaimana caranya supaya keyakinan kita itu ditingkatkan semakin besar sehingga kita pun jadi semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham Pak ya? Taib. Ada yang mau ditanyakan? Falyatafadhal. Ya. Ya boleh. Gak pakai nama juga boleh. Maksudnya nyampe apa enggak? Tuh ya. Kira-kira Allah salah alamat apa kagak? Iya. Allah itu, makanya saya tanya, Allah itu salah alamat apa enggak? Emang Ayu Ting Ting salah alamat? Paham? Innallaha ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tuh maha mengetahui yang tersembunyi dan yang lebih tersembunyi lagi. Allah tahu enggak bisikan hati kita Pak? Tahu. Niat kita tahu enggak Allah itu? Makanya ulama katakan niat itu tempatnya di mana? Di hati. Tidak wajib diucapkan, enggak harus usolli fardhu, enggak harus. Atau nawaitu shauma ghadin, tidak harus. Perhatikan, bukannya enggak boleh. Tidak harus, artinya kita walaupun nggak ngucap usolli atau nawaitu shauma ghadin, ya tetap sah, niat itu tempatnya di hati. Paham ya? Seluruh ulama sepakat niat itu tempatnya di hati. Nah, dan Allah tahu nggak niat kita? Tahu kan? Walaupun tidak diucap, tahu nggak Allah? Tahu. Karena Allah Maha tahu apa-apa yang tersembunyi di hati kita. Kita ngasih sedekah, ada niatnya nggak di sini? Ada nggak Pak?
Pak, ini sedekah buat almarhum fulan. Ada kan? Cukup nggak Allah itu? Apa harus ditulis? Nggak bisa, lu kudu ditulis sama lu. Nggak ditulis nggak sah sedekah. Ada begitu. Hasya wakallah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. Sudah cukup, Allah yang tahu, sudah. Yang lain nggak perlu tahu. Karena kalau engkau memang melakukan ini untuk mendapatkan pahala dari Allah, balasan dan ganjaran dari Allah, udah cukup. Allah yang yang penting Allah karena yang punya pahala itu Allah, yang punya surga itu Allah, bukan fulan, bukan Pak RT, bukan Pak RW, bukan Pak DKM, bukan Pak Ustadz, bukan. Allah yang punya, cukup Allah yang tahu. Cuman kita ini kadang-kadang suka ngeyel, Pak. Nggak abdol kalau cuman Allah doang yang tahu mah, yang lain juga kudu tahu lah. Jadi gimana? Ya yang lain harus tahu. Kadang-kadang kita kalau sedekah nungguin orang ngumpul dulu, ya udah kasih aja ke DKM. Wah kagak abdol, yang lain biar tahu. Seakan-akan ya Allah persaksian darimu mah nggak cukup, harus persaksian orang banyak, kan kurang ngajar itu namanya. Lu nggak cukup gue yang jadi saksi, nggak cukup ya Allah. Kalau gitu lu minta ganjaran sama yang lain, kalau gitu jangan minta dari gua. Ayo diapain kita tuh? Kan begitu Pak. Sampai ya. Makanya Allah marah begitu. Kalau lu nggak cukup persaksian dari gua, lu minta dari yang lain tuh yang lu butuh saksiannya. Lu minta dari sono, jangan minta dari gua. Innallaha aghna syuraka minasyirik. Kata Allah dalam hadis qudsi, Allah itu paling benci diduakan. Kita diduain mau nggak Pak? Bini kita demen sama kita, demen juga sama tetangga kita misalnya. Mau? Tak mau kita. Paham? Allah paling nggak mau lagi. Innallaha ana aghna syuraka minasyirik. Aku paling benci diduakan. Man amila amalan wa asyraka bi ghairi, siapa yang melakukan satu amalan kemudian menduakan tujuan amalan itu bukan hanya untukku tapi juga untuk yang lain, fa ana bari'um minhu, saya berlepas diri, kata Allah, aku berlepas diri daripadanya, jangan minta ganjaran dari aku, kata Allah begitu tuh. Paham ya? Nah jadi kadang-kadang kita nih ya mungkin karena kurang pemahaman kita Pak, banyak jebakan-jebakan Batman kalau kata kita mah di situ ya. Setan itu selalu berusaha bagaimana caranya ibadah kita itu zong. Karena setan nggak kepengen kita masuk karena dendamnya dia sama buyut kita, gara-gara buyut kita katanya dia diusir dari sorga, sehingga dia bersumpah jangan sampai Adam dan keturunannya masuk dia bikin jebakan di mana-mana tuh supaya zong kita punya amal. Paham ya? Akhirnya begitu, tulis namanya ntar nggak nyampe, bong kagak nyampe. Ya, masa kita yang kirim WA, ya orang nggak tahu tuh kirim WA kita, nomornya cuma satu, ya kan? Nyampe kok. Walau orang itu ada di Mekah, di Madinah, di Amerika, di mana nyampe. Teknologi manusia aja bisa begitu, apalagi Allah punya. Sudah, jadi nih buat masjid, buat siapa? Udah, pokoknya buat masjid, sudah selesai. Cukup Allah yang tahu. Pak, ini pahalanya buat fulan, buat fulan, buat fulan, buat fulan, buat fulan. Nih di sini cukup Pak, cukup. Nggak perlu pakai kadang-kadang capek kita. Fulan, sampai 2 lembar fulan, ila akhir. Ya, hakada. Karena sedekah tuh ya. Jadi Allah tuh maha tahu. Ya, maha tahu. Enggak mungkin itu salah alamat. Justru kadang-kadang ada niatan-niatan lain yang tersembunyi ketika kita memberikan infak kemudian memberikan nama. Infak dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Bapak Fulan, sama aja bohong begitu. Paham Pak? Orang kan tahu almarhum Anu tuh anaknya si Anu, anak si ini, keluarganya si Anu. Khalas bes. Paham? Ya, tinggal nanti yang ya ada infak misalnya dari hamba Allah, misalnya kita doakan semoga hajat dan maksudnya serta niatnya dikabulkan oleh Allah, sudah selesai. Apa niatnya kita nggak tahu, Allah tahu.
Oke, kita bacakan Fatihah, semoga niatnya dan hajatnya dikabulkan sama Allah. Al-Fatihah. Sudah selesai. Paham Pak ya? Nah ini kalau kita ngerti, masalahnya kan banyak kita yang tidak paham. Seakan-akan harus ditulis dengan jelas, sak gelar-gelarnya, almarhum Profesor Doktor SH MPD. La haula wala quwata illa billah. Paham Pak ya? Taib, khalas? Sudah ya? Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan mudah-mudahan menambah wawasan dan pengetahuan kita dan mudah-mudahan kita menjadi semakin mawas diri, menambah rasa takut kita kepada Allah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berkenan untuk menerima kita di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina wa likunniyatin salil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim